poliuri, polidipsi, dan polipagi. Ya, itu berarti poliuri dia itu banyak sekali pipis, terutama kalau malam hari bolak-balik pipis gitu. Polidipsi dia banyak minum. Kemudian polipagi dia banyak makan. Jawabannya dia lapar terus, kok pengen makan terus. Nah itu kita sudah curiga nih, apakah kadar gula kita tinggi. Halo Sobat MMH, bagaimana kabar Anda di rumah? Puasanya masih semangat? Masih semangat dong pastinya. Spesial masih hadir podcast bersama kami Ramadan Mulia, dan spesial kita akan masih membahas seputar dunia kesehatan bersama para expert di bidang kesehatan nih. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kondisi tubuh manusia ketika kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Bersama spesial Dr. Bambang sudah hadir bersama kita di sini. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Sehat kabar Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasanya gimana Dok? Alhamdulillah. Nah, Dok, kita mau ngebahas terkait kesehatan Dok. Jadi kan memang di bulan Ramadan ini banyaklah masyarakat yang tahu habit kita berubah Dok. Yang sebelumnya di dunia kesehatan mungkin mengatakan tidak diperkenankan banyak mengkonsumsi makanan, minuman di malam hari Dok ya. Karena menjaga kesehatan gitu. Namun di bulan puasa ini kan habit kita berubah Dok. Banyak mengkonsumsi makanan dan minuman itu di malam hari. Nah ini dari segi kesehatan itu bagaimana Dok? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Dr. Bambang Totorianto, spesialis patologi klinik. Mungkin terdengar asing ya, apa itu spesialis patologi klinik ya Mas ya. Makanya saya coba jelaskan dulu sedikit bahwa spesialis patologi klinik itu spesialis yang expert di bidang laboratorium. Jadi bila Bapak Ibu periksa ke laboratorium, maka semua yang keluar dari laboratorium atau hasil-hasil laboratorium itu sudah terverifikasi oleh dokter spesialis patologi klinik begitu. Ya memang kami spesialis patologi klinik itu bekerja di balik layar, dalam artian kami tidak pernah berjumpa dengan pasien atau mungkin 1-2 pasien yang memang perlu konsultasi ke kami itu memang bertemu kami, tapi kebanyakan apalagi pasien-pasien dengan rawat inap itu semuanya dokter penanggung jawabnya yang mereka kirimkan apa ya pemeriksaan dan kami akan lakukan pemeriksaannya begitu. Jadi memang kami cenderung buat di balik layar. Iya, oke Mas. Untuk tadi memang mungkin kita juga pada saat puasa ini mungkin kita apa sih sebenarnya pemeriksaan laboratorium nih Mas yang terkait dengan puasa gitu. Jadi apa nih pemeriksaan yang harus dilakukan pada saat puasa gitu. Puasa. Jadi kan ini lagi Ramadan nih. Jadi kalau di laboratorium mungkin ada beberapa pemeriksaan ya Mas ya yang bisa kita lakukan pada saat kita puasa ya. Kita ambil contoh aja yang pertama yaitu pemeriksaan profil lipid ya. Profil lipid itu pemeriksaan kolesterol total, kemudian pemeriksaan trigliserida, pemeriksaan LDL kalau kita sering dari spesialis penyakit dalam itu diperiksakan, atau spesialis penyakit jantung tuh LDL itu kepanjangan dari low density lipoprotein gitu. Jadi ketiga macam ini itu kita sebut sebagai lemak jahat gitu. Jadi lemak pun ada yang jahat ya, gak hanya kita aja yang jahat manusia, tapi lemak pun ada yang jahat ya. Ada lemak jahat, kemudian ada satu lagi lemak baik namanya HDL, high density lipoprotein. Jadi profil lipid itu yang lemak jahat ini kalau dia meningkat itu berarti berbahaya buat tubuh kita. Kalau yang lemak baik itu meningkat itu malah bagus gitu. Kalau lemak baik ini rendah dia malah berdampak buruk bagi tubuh kita begitu. Jadi pemeriksaan yang kita sebut sebagai profil lipid ya yang saya sebutkan tadi itu memang kita wajib puasa gitu. Kenapa? Karena pada saat kita tidak berpuasa itu kadarnya itu akan terpengaruh oleh makanan-makanan yang kita makan. Apalagi, semakin meningkat gitu. Ya, semakin meningkat nantinya. Jadi kalau kita bilang di kesehatan itu namanya tinggi palsu. Ya, jadi tinggi nggak sebenarnya. Kenapa? Karena itu sebenarnya dipengaruhi oleh makanan gitu. Makanya kita harus puasa
sekitar 10 sampai dengan 12 jam baru kita bisa periksakan profil lipid. Kemudian yang sering kita temuin pemeriksaan gula darah ya Mas, ini sering sekali ini dijumpai. Pemeriksaan gula darah juga ada yang dilakukan pada saat puasa ya, namanya gula darah puasa. Itu puasanya sekitar 8 sampai dengan 10 jam. 8 sampai 10 jam. Iya, biasanya kalau kita medical check up itu kita biasanya pemeriksaan kadar gula dan pemeriksaan profil lipid itu biasanya kita ambil tengah-tengah, karena pemeriksaan kadar gula puasa itu waktu puasanya 8 sampai dengan 10 jam, kemudian profil lipid itu 10 sampai 12 jam, maka kita ambil tengah-tengah 10 jam. Jadi puasanya 10 jam gitu. Kita ambil 10 jam biar mereka tidak bolak-balik lagi, mereka nunggu nanti 8 jam nanti diambil darahnya lagi buat pemeriksaan profil lipid di saat 12 jam. Ya udah kita ambil aja yang tengah-tengahnya di 10 jam. Oke, gitu. siap Dok. Yeah. Tapi kan ini habit kita yang berubah nih Dok. Artinya banyak mengkonsumsi makanan, minuman, dikhawatirkan bakal sama aja nih. Udah puasa, makan malamnya percuma. Ada batasan nggak sih Dok kira-kira? Ya, jadi saya bilang tadi ya, pada saat kita udah berpuasa sekitar yang saya bilang tadi, kalau gula darah itu 8 sampai 10 jam, kemudian profil lipid 10 sampai dengan 12 jam, itu insya Allah semuanya akan clear gitu. Jadi kadar gula itu akan kembali ke keadaan yang kita miliki dengan sebenarnya, dalam artian tidak terpengaruh oleh makanan atau minuman yang kita konsumsi. Begitupun dengan profil lipid, itu tidak akan terpengaruhi kalau kita sudah puasa. Ya kita ambil garis tengahnya tadi 10 jam gitu. Iya. Yang penting 10 jam tadi berpuasa. Iya, 10 jam berpuasa begitu. Karena kalau nggak berpuasa kita bisa 24 jam itu konsumsi terus. Iya. Oh iya juga. Iya, kalau pada saat kita tidak berpuasa kan kadang habit sekarang kan begadang, nonton bola, itu kan makan minum karbonya tinggi, kemudian kita minum juga yang minuman manis atau soda. Nah, soda itu kan juga tinggi sekali kadar gulanya kan, begitu. Jadi memang yang kita anjurkan ke masyarakat apabila pemeriksaan yang saya bilang dari profil lipid dan gula darah puasa itu harus benar-benar tepat gitu puasanya gitu. Jangan sampai kita kurang atau jangan sampai kita lebih. Karena kalau kurang nanti kadarnya juga akan terpengaruhi oleh makanan dan minuman yang kita konsumsi gitu. Jadi kalau misalnya pas pemeriksaan laboratorium Dok nih, ini banyak orang yang nggak tahu karena di belakang layar. Tapi banyak orang takut Dok kalau di laboratorium itu. Dia nungguin hasil takut deg-degan gitu. Hasilnya apa gitu. Betul. Nah kalau pas puasa ini ngaruh nggak sih Dok? Iya. Hasilnya, jadi kita pas periksa nih abis puasa sama pas nggak puasa tuh ngaruh nggak bedanya? Iya. Ya memang terus terang ya, saya sendiri aja sebagai dokter laboratorium itu juga diperiksa juga takut Mas. Misal saya kenapa ini gitu, ini harus periksa ini lah. Saya juga nunggu hasilnya juga deg-degan, apalagi kalau kita bukan di bidangnya kan. Saya yang udah ya tiap hari lah ada puluhan ini pemeriksaan. Ya tapi saya juga kalau diperiksa sendiri saya juga deg-degan juga nunggu hasilnya. Iya, ya memang yang saya bilang tadi ya, untuk pemeriksaan yang terkait sama metabolisme itu memang bisa terpengaruh oleh keadaan puasa. Tetapi kalau pemeriksaan yang lain itu tidak terpengaruh oleh puasa Mas. Misal pemeriksaan darah lengkap, kita mau melihat HB, kemudian leukosit, trombosit, nah itu tidak terpengaruh oleh keadaan puasa gitu. Jadi pemeriksaan yang terpengaruh oleh keadaan puasa itu didominasi oleh yang terkait dengan metabolisme tubuh kita, yaitu tadi misal yang paling sering kita jumpai gula darah puasa dan profil lipid gitu. Oke, jadi umat Islamnya diuntungkan puasa Ramadan sebulan ini untuk menetralisir Insya Allah ya, untuk menetralisir. Dan kita kalau pemeriksaan juga tidak terlalu susah ya, maksudnya misal sahur kemudian sambil nunggu buka, nah kita bisa lakukan ini pemeriksaan kan boleh, gitu. Kalau boleh. Maksudnya kan ini kita udah puasa ini berapa jam ini kan? Kalau misal kita mulai jam 4 saja berarti kan kalau 10 jam berarti jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Nah jam 2 kita bisa periksa tanpa kita berpuasa tanpa maksudnya kita niat puasa udah dapat pahala, kita juga bisa pemeriksaan cek biasanya kan yang paling sering pemeriksaan itu tadi yang saya bilang. Dan profil lipid itu sangat penting sekali Mas, terutama pada pasien-pasien yang curiga adanya serangan jantung gitu. Karena kan si lemak-lemak jahat itu kan bisa menyumbat saluran pembuluh darah yang ke jantung itu. Makanya medical check up
up atau pemeriksaan rutin itu biasanya pasti propilipid dan gula darah puasa itu tidak tertinggal. Oke, Gitu. tapi meningkatnya lemak jahat itu dikarenakan apa sih dok? Ini kita khawatirkan juga nih lemak jahat. Kan puasa itu lemak jahatnya nggak diikat gitu dok ya? Kan kalau setan-setan Iya. diikat gitu dok ya? Ya, kita kan puasa ini kan disebut juga detoksikasi ya, maksudnya racun-racun itu biar apa ya, bebas lah dari tubuh kita ya, karena kan pada keadaan kepuasa kita tidak makan apa-apa nih. Nah, tapi kesalahan sebagian besar orang pada saat buka puasa itu balas dendam, Mas. Oh, Ya iya, kan? benar. Jadi semua yang ada, terutama yang manis itu dia makan, kemudian yang banyak kolesterol, ya semacam goreng-gorengan lah yang mereka Akhirnya sama konsumsi. aja jadinya. Ya sama aja jadinya kan, apalagi kalau malam mereka ya itu tadi balas dendam tadi, siang tidak makan tidak minum tapi malamnya makan minum terus apa namanya itu mungkin sampai jam 12, kemudian sebelum tidur itu kan metabolisme tubuh kita kan berat banget karena tidak ada aktivitas, jadi semuanya tidak bisa dipecah oleh tubuh ya, jadinya jadi bisa mengendap yang saya bilang tadi itu Iya sih. gitu. Apalagi kebiasaan kita nih kalau puasa pas siang tuh lemes-lemes, padahal Iya. cuma tidur aja kan Iya. tadi dok ya. Pas Iya. makan semua dimakan Iya. gitu pas buka ya. Pas buka semuanya dimakan. Jadi itu sayang balas puasanya sama dendam dok. itu namanya ya. Tapi dok, di laboratorium nih dok, pemeriksaannya sampelnya diambil dari mana? Dari urin kah atau dari lain sebagainya? Oke, untuk pemeriksaan gula darah dan propilipid itu pemeriksaan pengambilan sampelnya itu dari darah, Mas. Ya. Dari darah? Dari darah yang kita ambil, kemudian nanti akan kita ada perlakuan khusus di laboratorium, namanya kita sentrifuge ya, itu untuk memisahkan antara serum dan komponen darah yang lain. Maka si serum ini yang nanti akan kita ambil buat pemeriksaan si propilipid dan gula darah tadi gitu. Terus kalau gula darah juga bisa juga kita periksakan dari urin, Mas. Jadi pada saat orang dengan gula darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama itu maka namanya glukosauri. Nah, jadi ada terdeteksi adanya gula di dalam air kencing atau urin. Jadi lebih mudah Iya, dari jadi nanti urin ya? ada positif 1, positif 2, dan positif 3. Itu menandakan seberapa tinggi kadar gula di dalam tubuh kita. Gitu. Siap. Biasanya bahwa ada pasien-pasien yang memang sudah berlangsung lama kayak ya? gitu. Makanya Kalau gula. secara perhitungannya bagaimana dok? Normalnya manusia tuh dibatasin berapa sih dok? Oke, untuk gula darah ini yang paling kita tahu ya, gula darah bahwa gula darah puasa itu kita harus berkisaran antara 90 sampai dengan 125. Jadi yang dimaksud dengan gula darah tinggi pada saat puasa itu lebih atau sama dengan 26 mg per desiliter gitu. Jadi pemeriksaan gula darah ini, Mas, memang ada beberapa cara untuk pemeriksaannya. Ada pemeriksaan gula darah puasa, kemudian gula darah sewaktu, kemudian gula darah 2 jam setelah makan, dan ada namanya TTGO, tes toleransi glukosa oral. Nah, TTGO itu juga puasanya selama 8 jam. Puasanya selama 8 jam, kemudian perlakuannya kita nanti di laboratorium kita kasih glukosa, kita kasih gula, kemudian nanti 2 jam berikutnya kita periksakan. Nah, itu kadarnya tidak boleh lebih dari 200 gitu. Ya. Memang untuk mendeteksi kadar gula darah ada beberapa cara. Ini memang kalau kita ngomong gula darah ini memang penyakit-penyakit yang udah istilahnya di masyarakat kan udah umum banget ya. Gula tinggi, orang bilang kan ada yang bilang itu kencing manis, ada yang bilang kadar gula tinggi kan seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi pemeriksaan, tapi ini tidak dipengaruhi juga oleh puasa untuk menentukan kadar gula kita 3 bulan sebelumnya. Nah, itu namanya pemeriksaan HbA1c. Nah, itu pemeriksaan yang kita gunakan untuk mendeteksi juga kadar gula si pasien ini dalam 3 bulan sebelumnya ini tinggi atau enggak sih gitu. Jadi kalau kadarnya itu di atas 6,5 itu dia tinggi. Kalau dia di bawahnya berarti dia masih bagus gitu. Kadang kan ada juga orang yang tidak puasa, kemudian dia habis mengkonsumsi banyak gula kayak gitu, terus kadar gulanya tinggi diperiksa. Nah, dia tidak percaya nih, saya nggak biasanya tapi normal tinggi. Gitu nah, makanya kita anjurkan biasanya untuk pemeriksaan HbA1c itu tadi. Jadi itu untuk melihat kadar gula dia ini sebenarnya 3 bulan terakhir ini tinggi nggak sih? Begitu. Kalau gitu dok, mungkin sebelum melakukan
ngecek laboratorium gitu. Secara simpelnya deh dok, biar masyarakat ini tahu nih puasanya nggak salah. Oh kayaknya aku harus cek laboratorium deh. Gimana caranya dok? Oh iya, untuk gejala ya mungkin ya. Jadi kan kalau gejala misal gula tinggi itu ada beberapa gejala. Dia yang paling kita pakai itu ada 3 ya. Kalau bahasa kedokternya poliuri, polidipsi, dan polipagi ya. Itu berarti poliuri dia itu banyak sekali pipis, terutama kalau malam hari bolak-balik pipis gitu. Polidipsi dia banyak minum. Kemudian polipagi dia banyak makan gitu. Jadi hawanya itu dia haus terus, kayaknya bentar-bentar kok pengen makan, terus hawanya dia lapar terus, kok pengen makan terus. Nah itu kita sudah curiga nih apakah kadar gula kita tinggi. Oke, siap. Kalau gitu masyarakat di rumah yang menyaksikan ini, kalau pengen makan terus pas puasa, periksa nih ya. Harus diperiksa dok ya. Mungkin terakhir dok, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, dokter bisa sampaikan pesan-pesan ke masyarakat agar selalu kondisinya fit, sehat, gitu, menjaga kondisi tubuhnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, bulan puasa selama 1 bulan insya Allah penuh, kecuali yang perempuan ya, mungkin yang perempuan ada halangan itu tidak bisa berpuasa, maka jagalah kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan yang pertama pasti yang bergizi ya, tapi dengan kadar itu yang disesuaikan dengan tubuh kita. Kemudian kalau memang ada yang saya sebutkan tadi, keluhan-keluhan yang menjurus ke arah ini penyakit apa sih, maka jangan lupa periksakan ke laboratorium ya, periksakan ke laboratorium, nanti akan kita jumpai apakah kita normal atau kita menderita suatu penyakit gitu ya, seperti yang saya jelaskan tadi di broadcast kita dari awal. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi Sobat MMH, penjelasan dari Dr. Bambang bagaimana kita akan menjaga kondisi kesehatan selama berpuasa. Karena puasa Ramadan ini bukan menjadi halangan kita untuk melakukan aktivitas males-malesan, tapi untuk menjaga kondisi tubuh kita. Oke, terima kasih banyak Dr. Bambang atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah. Terima kasih.